Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmania Yusuf, mahasiswi Prodi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis jurnal Financial Management, a System of Relation for Optimizing Enterprise Finance, a Review. Abstrak. Artikel ini menelaah manajemen keuangan sebagai suatu sistem hubungan yang bersifat interdependen, bukan sekadar fungsi administratif yang berdiri sendiri. Melalui kajian literatur terhadap 20 artikel relevan, penelitian mengidentifikasi 4 pilar utama: perencanaan, penganggaran, peramalan, serta pemantauan yang berperan sebagai fondasi pengambilan keputusan finansial. Tinjauan ini memaparkan bahwa efektivitas manajemen keuangan sangat ditentukan oleh kualitas informasi, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan kepemimpinan yang kompeten. Hasil telaah memperlihatkan bahwa integrasi antara proses keuangan dan sistem informasi yang memadai merupakan prasyarat bagi optimalisasi sumber daya perusahaan. Latar belakang. Perkembangan dinamika bisnis modern menuntut organisasi untuk mengelola sumber daya keuangannya secara sistematis dan adaptif. Manajemen keuangan berfungsi memastikan bahwa alokasi dana selaras dengan strategi korporasi dan mampu mendukung keberlanjutan organisasi. Artikel ini menggarisbawahi bahwa manajemen keuangan sejatinya merupakan jaringan proses saling bergantung yang melibatkan investor, kreditur, dan manajer. Pemahaman mengenai hubungan-hubungan ini menjadi krusial karena setiap keputusan keuangan memiliki implikasi langsung terhadap nilai perusahaan, risiko, serta struktur pendanaan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan komprehensif yang menempatkan manajemen keuangan sebagai mekanisme koordinatif berbasis data dan informasi yang akurat. Manajemen keuangan sebagai kerangka prinsip dan metode. Artikel ini menjelaskan bahwa manajemen keuangan mencakup pembentukan, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan agar sesuai tujuan perusahaan. Proses ini dibangun berdasarkan 3 prinsip utama, yaitu nilai waktu uang, inflasi, serta analisis risiko, yang menjadi landasan dalam menentukan arah keputusan. Manajemen keuangan tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas operasional, tetapi juga meningkatkan nilai pemegang saham melalui penataan struktur modal, pengelolaan aset, serta optimalisasi investasi. Perancangan sistem manajemen keuangan berdasarkan prioritas tujuan. Tujuan manajemen keuangan mencakup menghindari kegagalan finansial, meningkatkan posisi kompetitif, memperbesar nilai pemegang saham, dan menurunkan risiko. Dua tujuan utama manajemen keuangan adalah yang pertama, pertumbuhan kapitalisasi perusahaan dan peningkatan profitabilitas jangka panjang. Pilar-pilar manajemen keuangan, yang pertama adalah perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan dana dan strategi pencapaiannya. Yang kedua adalah penganggaran, yaitu mengalokasikan sumber daya secara efisien sesuai prioritas. Yang ketiga adalah peramalan, yaitu memprediksi kondisi keuangan berdasarkan tren dan variabel eksternal. Yang terakhir adalah pemantauan, yaitu mengevaluasi realisasi terhadap rencana untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas. Keempat pilar tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen keuangan hanya dapat dicapai melalui koordinasi dan informasi yang terintegrasi. Peran manajer keuangan. Manajer keuangan dituntut memiliki kapabilitas dalam perencanaan strategis, analisis data, manajemen risiko, investasi, pelaporan, dan kepatuhan regulatif. Fungsi mereka tidak terbatas pada operasional keuangan, tetapi juga memberikan dukungan strategis untuk pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Sistem Informasi Manajemen Keuangan atau SIMK. Artikel ini menegaskan bahwa sistem informasi yang efektif harus memiliki karakter
relevan, lengkap, akurat, tepat waktu, dapat dibandingkan, transparan, dan efisien. Kegagalan dalam menyediakan informasi berkualitas dapat mengganggu proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko finansial. Analisis data. Analisis tematik terhadap 20 artikel menunjukkan bahwa hampir seluruh literatur menitik beratkan pada yang pertama, urgensi integrasi antar proses keuangan. Yang kedua, pentingnya koordinasi antar stakeholder. Yang ketiga, ketergantungan manajemen keuangan pada sistem informasi. Yang keempat, relevansi 4 pilar utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan finansial. Temuan literatur memberikan konsensus bahwa manajemen keuangan yang efektif harus berorientasi pada data, adaptif terhadap risiko, dan didukung struktur organisasi yang memungkinkan arus informasi mengalir secara cepat dan akurat. Hipotesis. Berdasarkan sintesis literatur, hipotesis akademik yang dapat dirumuskan adalah yang pertama, koordinasi antar investor, kreditur, dan manajer berpengaruh signifikan terhadap efektivitas manajemen keuangan perusahaan. Yang kedua, implementasi 4 pilar manajemen keuangan secara konsisten berkontribusi positif terhadap optimalisasi sumber daya keuangan. Yang ketiga, efektivitas sistem informasi manajemen keuangan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan strategis serta kinerja finansial perusahaan. Dan yang terakhir, kepemimpinan finansial yang kompeten memediasi hubungan antara proses keuangan dan hasil optimalisasi sumber daya. Kesimpulannya adalah telaah literatur menunjukkan bahwa manajemen keuangan merupakan sistem yang kompleks dan saling bergantung, bukan sekedar serangkaian prosedur administratif. Optimalisasi finansial hanya dapat dicapai melalui integritas pilar perencanaan, penganggaran, peramalan, dan pemantauan, sistem informasi yang memiliki tingkat akurasi dan keandalan tinggi, koordinasi serta komunikasi antar pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta praktik kepemimpinan keuangan yang kompetitif dan responsif. Efektivitas manajemen keuangan tidak hanya mempengaruhi stabilitas operasional, tetapi juga berkontribusi langsung pada penciptaan nilai perusahaan dan peningkatan kepercayaan stakeholder. Saran-sarannya adalah yang pertama, peningkatan infrastruktur informasi. Organisasi perlu mengadopsi teknologi informasi terkini untuk mempercepat proses pelaporan, analisis, dan penyajian data keuangan. Yang kedua, penguatan kapabilitas manajerial. Pelatihan berkelanjutan bagi manajer keuangan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dalam analisis risiko, pemodelan keuangan, dan pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, pengembangan mekanisme koordinasi. Memperkuat integrasi proses keuangan dengan membangun saluran komunikasi yang terstruktur antara investor, manajer, dan kreditur. Yang keempat, penetapan tujuan keuangan yang terukur. Perusahaan harus merumuskan sasaran keuangan yang jelas dan dapat diukur untuk memastikan konsistensi strategi dan evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, evaluasi berkala terhadap SIMK. Perlu peninjauan sistem informasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.